Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan menganalisis saham Facebook. Di beberapa video sebelumnya saya sudah membahas tentang fundamental perusahaan Facebook yang sekarang sudah berubah nama menjadi Meta dan potensi-potensi yang akan diraih ke depannya oleh Meta tersebut dan juga berbagai jenis segmen usaha yang sekarang dirambah oleh Facebook. Jadi sekarang Facebook itu tidak hanya perusahaan sosial media saja, tapi sudah merambah berbagai segmen yang lain. Jadi otomatis ladang bisnis Facebook itu bertambah dan sumber pendapatannya juga tentunya akan bertambah ya. Sekedar informasi bagi yang belum menonton sebelumnya, quick recap saja. Jadi sekarang Facebook itu berfokus pada sosial media secara 3 dimensi yang bernama Metaverse. Bagi yang ingin lebih lanjut mengenai Metaverse, bisa melihat langsung videonya di situs resminya yaitu about.facebook.com/meta. Di sini ada beberapa video ya yang langsung oleh Mark Zuckerberg, si ownernya. Ini sangat membantu sekali bagi kita untuk mengetahui apa sih Meta itu. Ya, intinya Meta itu adalah pionir dalam hal sosial media secara 3 dimensi ya, dengan menggunakan Oculus Rift, yaitu virtual reality. Nah, dengan begitu Facebook juga akan mendapatkan ladang bisnis baru, yaitu penjualan Oculus Rift. Ini yang paling gampang ya, yang paling utama sendiri, yaitu otomatis penjualan dari Oculus Rift juga akan meningkat dengan bertambah populernya Metaverse ini, Sobat Investor. Dan Oculus ini adalah salah satu anak perusahaan dari Facebook yang memproduksi berbagai jenis virtual reality device ya. Otomatis pendapatannya akan meningkat, Sobat Investor. Ladang berikutnya adalah workplace ya. Kali ini sangat berbeda dengan bidang usaha Facebook sebelumnya yaitu sosial media, tapi workplace ini adalah segmen usaha yang menyasar profesional dan juga perusahaan, yaitu adalah tempat kerja secara virtual ya, di mana kita bisa bekerja, membuat proyek, meeting online, mengerjakan tugas secara bersama-sama dan sebagainya. Mirip seperti Slack. Kalau yang sudah terbiasa ya dengan workplace seperti ini, pesaing utamanya adalah Slack. Dan ini di sini nggak ada iklan karena fokusnya adalah perusahaan ya, jadi membutuhkan privasi yang cukup tinggi ya. Dan mengejutkan juga ketika Facebook merambah dunia bisnis seperti ini, Sobat Investor. Dan selain workplace, bidang usaha berikutnya yang dirambah oleh Facebook adalah portal. Yang portal ini adalah pesaing langsung dari Zoom atau Microsoft Teams atau Google Meet ya. Tapi bedanya portal itu menggunakan alat secara langsung seperti ini ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan softwarenya yang diinstal di HP atau di komputer, tapi menggunakan alat langsung yang terdedikasi. Artinya bisa dibilang portal ini adalah video konferensi yang secara real time online dan bisa dihubungi kapan saja. Dan ini tentunya bisa dibawa kemana saja karena terdedikasi. Ini baru sih. Biasanya kita menggunakan komputer atau HP itu kan sambil digunakan untuk yang lain-lain. Tapi ketika menggunakan alat seperti ini, kita bisa tinggal taruh saja di sudut ruangan ketika kita ingin bervideo call dengan orang-orang yang ingin kita hubungi, dan video itu akan terus nyala seolah-olah benar-benar bersama terus dengan anak atau keluarga atau teman, tanpa mengkhawatirkan tentang baterai HP ya, karena bisa dihubungkan dengan stop kontak secara terpisah tentu saja. Jadi lebih mengangkat fitur video conference ini atau video calling ini ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang nggak kalah menarik lagi adalah Novi. Novi itu adalah sebuah sistem pengiriman uang secara real time dan melintasi batas negara. Ini adalah terobosan yang sangat luar biasa ya, karena biasanya ketika kita mengirimkan uang ke negara lain itu biaya kirimnya cukup mahal, biasanya sekitar $5, dan bisa membutuhkan waktu pengiriman sampai 3-5 hari kerja. Tapi dengan Novi ini kita bisa langsung mengirimkan uang ke siapapun di belahan dunia manapun secara real time karena menggunakan teknologi blockchain, yaitu tepatnya menggunakan teknologi PAX dollar ya, USDP, yaitu stablecoin yang terhubung dengan Novi ini. Jadi ketika kita mengirimkan uang, kita ingin mengirimkan uang rupiah ke Amerika contohnya, kita mengirimkan uang menggunakan Novi, rupiah kita akan di-convert ke USDP atau PAX dollar dan langsung dikirimkan ke penerima kita di Amerika sana contohnya, dan ketika mereka menerima uang kita itu akan langsung di-convert ke dolar secara real time, dan ini tentunya akan sangat berguna ke depannya ya. Tentu saja dengan biaya kirim yang sangat-sangat murah, jauh lebih murah daripada biaya kirim konvensional sekarang. Kedepannya Novi ini kemungkinan akan diintegrasikan dengan Messenger atau WhatsApp. Nah, ketika itu terintegrasi dan fitur ini muncul di Indonesia, tentunya akan mengubah dunia pengiriman uang secara sangat signifikan ya, karena kita bisa mengirimkan uang ke siapapun tanpa melewati bank dan bisa langsung di-convert ke rupiah tentu
satunya. Ini akan menjadi terobosan ke depannya. Jadi Facebook ini memiliki ladang bisnis yang masih sangat memiliki potensi untuk berkembang ke depannya ya. Sekarang kita fokus bahas sahamnya sobat investor. Saham Facebook sendiri sekarang sudah berubah nama menjadi Meta Platform ya. Nama perusahaannya sekarang udah berubah di Google Finance, tapi kode tikernya masih tetap sama, yaitu adalah Facebook. Diperdagangkan di bursa Nasdaq. Sekarang harga saham Facebook per lembarnya diperdagangkan di harga $340 sobat investor ya. Dan dalam satu hari terakhir itu di hari tanggal 17 November ya, saya merekam video ini, harga sahamnya turun sedikit saja yaitu hanya 0,64%, tapi dalam 5 hari ternyata masih naik 3,36%, dalam 1 bulan naik tipis hanya 1,62%, dan dalam 6 bulan ternyata naik cukup lumayan yaitu 9,94%, tapi dalam 1 tahun sobat investor ini ternyata sudah naik cukup tinggi ya sampai 25%. Untuk harga saham yang 1 tahun naik di atas 20% itu saya golongkan sudah cukup lumayan ya di dunia saham. Jangan samakan saham itu dengan kripto yang dalam 1 hari bisa turun sampai 20%. Enggak, saham itu kenaikannya jauh lebih stabil, penurunannya juga stabil. Jadi biasanya penurunan dan kenaikannya itu tidak sevolatile kripto. Nah, dalam 5 tahun ternyata sudah naik sampai 191% ya, sangat tinggi ya. Sekarang kita lihat dari market capital. Ini yang keren sobat investor. Market capital Facebook sekarang Meta ini nyebutnya. Market capital dari Meta itu naik cukup signifikan menjadi sebesar $954 miliar. Dalam beberapa bulan yang lalu, ketika saya mereview saham Facebook sebelumnya sobat investor, market capitalnya itu sekitar 600 sampai 700 miliar dolar. Yang artinya sekarang tuh udah naik sekitar 200 miliar, dan itu kenaikan yang sangat besar sobat investor. Tapi yang menarik, meskipun market capitalnya itu naik sangat signifikan, tapi ternyata price to earning ratio-nya itu justru turun. Artinya menjadi lebih murah. Di beberapa bulan yang lalu saya melihat price to earning ratio dari Meta di angka sekitar 30-an ke atas, dan sekarang di angka hanya 24,36 saja, yang artinya sekarang valuasi dari Meta itu sedang turun. Sekarang harganya sedang diskon. Wow. Nah, sekarang kita lihat dari histori pendapatannya secara annual terlebih dahulu sobat investor. Nah, ini adalah pendapatan dan laba Meta secara annual dari tahun 2016 ke tahun 2020. 2021 belum ya, karena belum genap 1 tahun penuh. Nah, kita lihat di sini pendapatannya itu selalu meningkat, enggak pernah turun sama sekali. Artinya Meta ini adalah perusahaan yang terus bertumbuh sobat investor, sangat layak dimiliki sahamnya. Dan meskipun Meta itu perusahaan yang masih terus bertumbuh secara signifikan, hebatnya Meta itu sudah membukukan laba ya, dan labanya juga terus meningkat. Ini yang beda dibandingkan dengan startup yang lain yang biasanya ketika mereka masih mementingkan pertumbuhan atau growth, mereka kebanyakan masih belum mencetak laba atau labanya masih minus. Tapi untuk Meta itu sudah membukukan laba dan cukup besar labanya ya. Kita lihat di sini di tahun terakhir saja, di tahun 2020 ya, secara tahunannya itu net profit margin dari Meta itu sungguh luar biasa untuk perusahaan yang masih bertumbuh, yaitu sebesar 33,9%. Yaitu 33% itu laba dari pendapatan. Misal pendapatan Meta sekitar anggaplah 1 triliun, artinya 330 miliarnya itu adalah laba. Itu gede sekali sobat investor ya. Dengan operating income atau pendapatan berjalannya itu mencapai 32 miliar dolar. Itu pendapatan secara rutin yang full dari usahanya, bukan dari penjualan aset dan sebagainya. Itu gede sekali. Dan cash on hand-nya juga cukup gede di tahun 2020, yaitu sebesar 17 miliar dolar, dan itu jumlah yang sangat besar, cukup untuk mengakuisisi beberapa startup yang sedang bertumbuh sobat investor. Jadi jangan heran ketika Facebook atau Meta itu tiba-tiba bisa membeli satu perusahaan startup yang memiliki potensi, karena memang mereka memiliki kas di tangan yang sangat besar ya. Nah, kita lihat di sini revenue-nya di tahun 2020 itu mencapai 85 miliar dolar atau naik sebesar 21% dari tahun 2019 sobat investor. Dengan net income atau laba bersih itu sebesar 29 miliar dolar atau naik 57%. Labanya naik 50%. Wow, mantap sekali kan? Artinya Meta itu adalah perusahaan yang sangat profitable. Meskipun kita tahu ya, berita mengenai Facebook atau Meta beberapa bulan belakangan itu agak negatif ya, karena sering tersandung kasus dan sebagainya, itu berita di media. Tapi ternyata laporan keuangannya tidak berkata demikian. Laporan keuangan dari Meta itu sangat bagus sobat investor. Nah, sekarang kita lihat
pendapatan secara kuartal. Ini adalah kuartal dari bulan September tahun 2020 sampai September tahun 2021 ya. Di September tahun 2020 itu pendapatannya 21 miliar, di Desember atau kuartal keempat tahun 2020 itu pendapatannya 28 miliar dolar, dan kita lihat terus naik ya, terus meningkat. Bahkan kita lihat di tiap kuartal pun dibandingkan dengan year on year-nya itu selalu meningkat. Ini kita lihat nih, September itu pendapatannya naik sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Di bulan Desember di kuartal keempat tahun 2020 ya, itu pendapatannya naik sebesar 33% dari kuartal keempat tahun 2019. Di kuartal pertama tahun 2021 itu pendapatannya naik sampai 47% dibandingkan dengan kuartal ke-1 tahun 2020. Di kuartal kedua tahun 2021 pendapatannya naik sampai 55% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2020. Sedangkan di kuartal ketiga alias kuartal yang terbaru di tahun 2021 itu pendapatannya naik sampai 35% dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020, dan labanya bahkan itu juga meningkat sebesar 17% ya dibandingkan dengan tahun 2020 ya, bulan September alias kuartal ketiga. Artinya apa? Kita lihat di sini, di setiap kuartal sekalipun baik pendapatan ataupun laba itu selalu meningkat, nggak pernah turun sama sekali. Bahkan di kuartal kedua tahun 2021 itu labanya sempat mencapai 100% kenaikannya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Artinya apa? Di tahun 2021 pun pendapatan dan laba Meta terus meningkat ya. Kemungkinan ketika nanti kita lihat laporan keuangan di tahun 2021 yang akan keluar beberapa bulan ke depan ya, biasanya sekitar bulan Maret tahun 2022 ketika laporan keuangannya sudah genap 1 tahun, kemungkinan besar ini pendapatan dan labanya juga akan lebih tinggi daripada tahun 2020. Artinya sekarang Meta itu masih terus berkembang, dan surprisingly harga sahamnya, valuasinya itu sekarang jauh lebih murah dibandingkan dengan valuasi perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google, Microsoft, Apple, dan juga Netflix, sobat investor. Nah, tertarik untuk membeli saham Meta? Nah, next kita lihat prediksi dari para analis di situs Nasdaq. Tapi sebelum kita lihat prediksinya, kita lihat dulu dividend history, apakah sudah membagikan dividen, dan belum ya. Facebook di sini belum membagikan dividen, jadi datanya sama dengan di Google Finance yang mana di kolom dividen masih dikosongin. Artinya memang Facebook ini belum membagikan dividen karena memang masih fokusnya ke pertumbuhan. Sekarang kita lihat ke analis research, dan analis research untuk Meta adalah strong buy ya, tentu saja strong buy. Sudah kita duga bersama ya, dilihat dari laporan keuangan yang sangat bagus seperti ini, tentu saja rekomendasinya adalah strong buy berdasarkan 15 analis. Artinya analis yang sebanyak ini dan menghasilkan rata-rata rekomendasi strong buy itu sangat akurat sekali ya. Artinya Facebook ini sangat potensial untuk dimiliki jangka panjang, minimal banget 1 tahun. Saya yakin dalam 1 tahun ke depan siapapun yang membeli Facebook di harga sekarang, yang harga yang sedang cukup murah, itu akan cuan cukup besar ya sobat investor. Dan kita lihat firma-firma yang merekomendasikan strong buy untuk Facebook ini juga bukan firma-firma yang kecil, tapi firma yang sangat terkenal ya. Contohnya JP Morgan Security, ada Morgan & Stanley, dan sebagainya sobat investor. Jadi itu pendapat saya mengenai Facebook, perusahaan yang sekarang sedang berkembang sangat luar biasa pesat sampai mengganti namanya menjadi Meta, dan tentunya ada rencana-rencana besar di balik penggantian nama ini yang juga mengindikasikan bahwa peluangnya masih sangat besar, dan dikombinasikan dengan valuasi price to earning yang masih sangat murah sobat investor, dan hutang yang sangat sedikit, serta pertumbuhan perusahaan yang sangat luar biasa seperti ini, menjadikan Facebook atau Meta adalah saham yang sangat menarik untuk dimiliki sobat investor. Jadi apakah sobat investor tertarik untuk membeli saham Meta? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.